Di saat orang-orang pakai jaket tebal kalau ke Wonosobo, owner yang satu ini malah sewain baju estetik ala peri di tengah kebun teh nih bos. Ide bisnisnya baru aja dimulai, tapi udah berhasil datengin cuan lebih dari 700.000 tiap weekend. Wah, cocok nih buat yang punya hobi tampil centil, tapi tetap dapat cuan. Halo, kenalin aku Aziza Hana dari Velin V. Buat kalian yang suka main peri-perian, kita bakal wujudin. Datang aja ke Kebun Teh Bedaka. Mau jadi peri juga, tetapi cuan bos. Pakai baju-baju centil kayak gini, biasanya buat acara khusus aja nggak sih bos? Tapi sama Kak Aziza, para ciwi-ciwi tetap bisa pakai baju secantik ini di antara hamparan perkebunan teh. Kabupaten Wonosobo yang terletak di dataran tinggi, ngedukung banget buat jadi background ala-ala ada di negeri atas awan gitu ya bos. Yang pertama, karena lokasi ini tuh deket dari rumah aku kak. Terus di sini tuh juga jalur alternatif ke Dieng. Jadi mungkin lewatan orang wisata yang dari Dieng atau ke Dieng seperti itu kak. Harga sewa bajunya termasuk murah nih. Cukup bayar 35.000 untuk durasi sewa sampai 3 jam. Dan buat mendukung penampilan peri estetiknya, Kak Aziza juga terima jasa hairdo plus aneka aksesoris buat kepalanya juga loh. Atau nih, kalau ada customer yang kurang pede sama makeupnya, tenang, Kak Aziza juga bisa bantu makeupnya loh. Wah, paket lengkap ini sih. Kita tuh setiap minggu ada baru. Dan kita udah ada kayaknya udah puluhan lah ya, hampir 100 kayaknya itu dress. Jadi setiap hari kita akan ganti stok. Jadi kita usahakan nanti foto-foto peri-perinya itu nggak sama kak. Ini tentu jadi kelebihan sekaligus jadi tantangan baru Kak Aziza nih bos. Karena sekarang sudah ada orang yang mulai ikutan berbisnis hal yang sama dengan konsep di kebun teh juga. Sulit loh untuk bisa mempertahankan tren baru yang pelopornya ya bos-bos sendiri yang lakuin. Biar tetap jadi di original, Kak Aziza gacor banget deh buat terus bikin konten di media sosial. Untuk strategi marketingnya, kita sih masih mengandalkan sosial media ya. Jadi kita posting apa aja sih yang kita jual, apa aja sih yang kita tawarkan. Fun fact-nya nih bos, Kak Aziza sebenarnya tuh konten kreator traveler yang seneng hiking gitu. Bener-bener beda 180 derajat sama bisnis yang doi jalanin sekarang. Eits, tapi dari hobi jalan-jalan inilah ia nemu inspirasi. Tahun kemarin bulan November aku kan ke Vietnam. Nah di situ aku tuh sewa kayak hanfu. Bulan April lalu aku juga ke Cina. Terus aku sewa hanfu juga. Terus aku pikir-pikir kayaknya enak nih buka sewaan kayak dress gitu. Dan namanya cewek ya bos, tetap ada tuh sisi femininnya. Doi tentu paham banget apa aja perintilan untuk kelihatan cantik dan estetik yang tentunya cocok untuk memulai bisnisnya. Di sini misal kalau buka sewaan baju adat kayak kurang cocok dengan alamnya Wonosobo. Jadi aku pilih buat sewain dress peri-peri seperti itu kak. Karena umur bisnisnya masih seumur jagung alias baru merintis, jadi sekarang koleksi baju Kak Aziza baru punya sekitar 30-an setelan gitu bos. Ini nyicil pelan-pelan karena awalnya dimulai dari 20 baju estetik dulu bos. Di antaranya nih ada baju koleksi pribadi juga loh. Jadi emang manfaatin peluang cuan dari yang ada di depan mata aja dulu. Oh iya bos, buat dapat baju-baju ini Kak Aziza dapat dari banyak sumber nih. Mulai dari thrifting, beli di e-commerce, sampai just tip ke luar negeri juga bos. Karena bajunya mayoritas kualitas impor, jadi baju-baju ini dirawat dengan baik bos. Selalu dicek secara berkala, dan satu baju hanya dipakai sama satu customer aja. Jadi setelah disewa kan kotor, kita kan harus cuci ya kak.
Jadi kebanyakan kita cucinya manual pakai tangan. Jadi menghindari kayak sobek atau mutiaranya lepas. Jadi kita terpaksa cucinya pakai tangan gitu Kak. Takutnya nanti kayak disetrika atau apa nih malah rusak gitu kan. Jadi kita masih merawatnya sendiri, terus kita cuci manual. Sebanyak ini, koleksi baju yang didisplay udah pasti tersewa semua bos. Cuannya sih auto kekumpul juga. Bisa deh tuh pulang ke rumah ngantongin sampai Rp700.000 dalam sehari doang. Cocok kan? Kalau bisnisnya mau makin moncer, bisa nih ikutin tips dari Kak Aziza ini bos. Nah bos, aku punya tips nih buat kalian yang mau memulai bisnis. Yang pertama, kalian tuh harus konsisten dalam menjalaninya. Yang kedua, setiap habis melakukan aktivitas sehari-harinya, kalian harus evaluasi nih, yang kurang apa, yang perlu ditambah apa. Terus, yang ketiga, kalian harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Karena kalau kalian menjalaninya dengan sepenuh hati, maka sesuatu akan berjalan dengan baik. Dan yang penting, cuan bos. Duh, seger banget ya bos. Lihat si merah yang juicy dengan rasa manis dan asam-asam seger. Dataran tinggi yang dingin memang cocok banget jadi lokasi budidaya stroberi. Termasuk di Pulau Dewata, Bali nih bos. Khususnya di daerah Kintamani yang hawanya sejuk banget. Segarnya udara pegunungan Batur ini bakal makin seru kalau kita bisa petik sendiri stroberinya. Kuilah bos. Mau tahu keseruan dan keceriaan di La Fresa Kintamani? Tetap di Cuan bos. Varietas stroberi di sini asli dari Jepang, makanya bentuknya agak beda dengan stroberi biasanya. Ini adalah stroberi varietas Jepang yang kita budidayakan di lahan Kintamani. Adapun keunggulan stroberi Jepang ini adalah dari segi rasa, aroma, dan tekstur. Stroberi Jepang ini lebih ke arah teksturnya juicy. Lihat nih bos, buahnya gemoy kan? Warga lokal menyebutnya sebagai stroberi jengger ayam. Buahnya akan tumbuh subur, terutama saat musim kemarau bos. Limpahan cahaya matahari membuat bunganya juga lebih banyak mekar dan berubah menjadi buah. Siap dipanen hanya dalam waktu 2 bulan aja loh bos, cepet banget ya. Kalau untuk rasa, tingkat kemanisan, kemudian aroma, kurang lebih sama dengan waktu kita bawa bibit dari Jepang. Kemudian coba kita ulik, kita sesuaikan dengan iklim Indonesia, dan hasilnya seperti yang bos sudah lihat, kita bisa mengembangkan dan menjual produk kami ke supermarket di area Denpasar dan Surabaya. Pertama kali buka di Lembang, Jawa Barat, La Fresa kini juga membuka kebunnya di Pulau Dewata. Ada sekitar 1.200 orang per bulan yang datang ke kebun seluas 5 hektar ini. Dengan tiket masuk seharga Rp40.000 per orang, kita bisa ajak teman dan keluarga berburu stroberi sampai puas bos. Gak cuma rasanya aja yang enak kalau diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman, tapi stroberi juga bagus banget buat kesehatan. Stroberi jenis ini memang lebih juicy dan manis bos, tapi butuh trik khusus saat menanamnya, karena tanah Kintamani cenderung berpasir. Beda dengan di Jepang ya. Selain itu, bila curahan hujan sedang tinggi, buah ini harus cepat-cepat dipanen bos, karena kalau terlambat, dia bisa cepat membusuk. Pintar-pintar mengenali karakter si stroberi, terbukti membawa cuan yang lumayan bos. Kita mencoba peruntungan untuk buka di Bali karena potensi market di Bali sesuai dengan riset kita cukup baik dari segi pangsa pasar, kemudian untuk destinasi pariwisata juga. Hasil panen kebun ini juga banyak diminati supermarket bos. Setiap minggu tak kurang dari 4.000 kg stroberi ludes diborong pembeli. Buahnya tak hanya dijual segar, tapi juga dalam bentuk frozen. Restoran dan kafe adalah konsumen utamanya.
Nah, berbagai olahan stroberi juga siap dibawa pulang, Bos. Tapi yang paling favorit ini nih, jus dan selai stroberi. Seminggunya bisa habis sampai 200 kg stroberi loh. Ketahanan produk ini memang hanya 7 hari karena semuanya diproduksi segar, fresh, no pengawet-pengawet. Ternyata ada buah lain yang gak kalah uniknya, Bos. Ada buah ciplukan dan jagung buah asli Jepang. Jagung ini gak perlu direbus atau diolah dulu, Bos. Langsung aja dimakan segar. Jagung ini memang merupakan varietas asli asal negeri Sakura. Memang sengaja dibudidayakan biar bisa dimakan mentah, Bos. Kalau soal rasa, jagung ini memang ada rasa manis-manisnya. Selain itu, lebih fresh dan lebih juicy. Buat para strawberry lovers, jangan lupa bawa pulang souvenir tas hingga bando yang berbentuk stroberi. Cocok kan buat koleksi? Jadi makin penasaran nih, kira-kira berapa ya cuan dari bisnis ini? Kita hitung dari hasil penjualan tiket aja deh, Bos. Misalnya saja ada 1.200 orang yang datang, dikali harga tiket Rp40.000. 48 juta rupiah sudah terkumpul tuh, Bos. Itu belum termasuk harga petik stroberi serta penjualan buah ke supermarket dan restoran. Belum lagi hasil penjualan olahan buah dan juga souvenir, Bos. Wah, cuan banget lah pokoknya. Antrean panjang warga memburu hidangan di salah satu supermarket di Jakarta ini mendadak viral. Ini bukan cuma soal makanan. Fenomena ini membuktikan kalau tren dan media sosial bisa mengubah produk sederhana jadi buruan banyak orang. Yuk deh, kita kenalan sama makanan ala bule yang lagi naik daun ini. Yaps, ini dia, Bos. Namanya cheese platter, yakni sajian dari gabungan keju yang disusun cantik di atas papan kayu. Pastinya si keju ini nggak jomblo, Bos, alias ada komponen pendampingnya, kayak biskuit, buah segar, kacang, dan madu. Wah, cantik ya. Halo Bos, aku Nadira, aku owner dari Monoplatter. Monoplatter adalah local brand cheese platter halal di Jakarta. Buat kamu yang mau tahu keseruan bisnisnya, tonton terus Cuan Bos. Oh iya, cheese platter punya cara makan unik nih, Bos. Disusun bertumpuk dengan campuran biskuit, keju, buah, dan terakhir madu atau keju. Sebenarnya kalau cara awalnya itu cukup menantang ya, harus kita perkenalkan, makanya kita sering bikin-bikin konten untuk cara pengenalan gimana sih plating yang bagus dan gimana cara makannya. Saat ini, cheese platter sudah banyak dilirik oleh kalangan anak muda. Bisa dijadikan cemilan, jadi sharing meals, hingga hadiah untuk orang terkasih. Bos, makan satu porsi begini sih dijamin sehat, kenyang, dan anti gemuk ya, Bos. Nutrisinya lengkap sampai ada vitaminnya. Kalau untuk penataannya nggak ada sebenarnya. Kita ngikutin visual pribadi aja, jadi cantiknya gimana sih gitu. Kalau memang mau diikutin, itu kita bisa mulai dengan susun kejunya dulu. Setelah dari keju, kita masuk ke crackers dan roti. Bos, cheese platter lahir dari tanah Eropa yang punya sejarah perkembangan keju yang pesat. Awalnya, ini merupakan kebiasaan para bangsawan benua biru saat menjamu para tamu. Nah, yang khas dari cheese platter, dalam satu papan kayu terdiri dari 3 hingga 5 jenis keju. Alasannya sih, jumlah tersebut dianggap ideal buat ngasih variasi rasa saat dimakan bersamaan. Dalam satu sajian hampers cheese platter, keju-keju yang dipakai minimal ada 3 dengan variasi tekstur. Dari yang lembut seperti brie cheese, hingga yang keras seperti edam. Jadi di setiap gigitannya akan berasa ada kombinasi 3 tekstur. Dalam menjalankan bisnis ini pastinya ada tantangan yang menghadang ya, Bos. Tapi Nadira nggak pernah menyerah.
Untuk kualitas cheese-nya itu juga tantangan terbesar kita karena keju brie kita import juga, jadi kita harus ambil dari luar. Dalam sehari, Mono Platter bisa menjual 20 hingga 30 packs loh bos. Anggaplah semua yang dibeli adalah menu favorit, yakni personal size yang harganya Rp125.000. Jadi sehari bisa deh kekumpul sekitar 2,5 juta bos. Itu baru sehari ya, kalau sebulannya hitung sendiri ya. Nah bos, kalau kamu mau mulai bisnis cheese platter, bisa banget nih. Yang pertama, aku kasih tips yang butuh kreativitas. Kreativitas untuk apa? Untuk bikin board dan cheese yang cantik kayak gimana. Jadi kalian bisa mulai cari bahan apa sih yang cocok untuk di pairing sama cheese. Lalu nanti kalian bisa bikin board sendiri di rumah. Dan yang penting harus cuan bos. Omsetnya aja tuh awal-awal bikin aja ini bisa 100-300 juta. Kalau misalnya lagi high season seperti lebaran, itu omsetnya bisa berkali-kali lipat. Sehari aja bisa 50 juta. Ayo tebak bos, apa usaha yang tengah digeluti oleh Mbak Cantik ini? Yap, rempeyek doang bos. Tapi siapa sangka ratusan juta bisa masuk kantong tiap bulannya. Rempeyek doang kelihatannya emang receh banget. Tapi cuannya ngalahin pekerja kantoran bahkan setingkat level GM. So, jangan remehin lagi si remah-remah rempeyek ini ya. Orang Jawa biasa menyebut rempeyek sebagai peyek. Duh, denger kriuk-kriuknya aja udah bikin pengen ya bos. Camilan ini terdiri dari campuran tepung beras, tepung kanji dengan topping kacang tanah, kedelai, udang, sampai teri. Plus kombinasi bumbu yang pas seperti bawang putih, kencur, garam, kemiri, dan irisan daun jeruk. Beuh, sedap bener. Sebagai side dish alias makanan pendamping, peyek dengan mudah kita temukan di pasar-pasar tradisional, bahkan sampai swalayan ternama. Bos, kira-kira nih serunya apa sih om saya dari bisnis rempeyek yang satu ini? Cus, kita kepoin, belajar langsung dari ahlinya. Halo bos, memanfaatkan peluang dalam dunia bisnis itu penting. Saya Yesi Kalisat dari Peyek Nyai. Mau tahu gimana kriuk cuannya Peyek Nyai? Kepoin terus ya. Ternyata target pasarnya Mbak Yesi ini nggak main-main. Peyek buatannya bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, termasuk sejumlah toko terkenal. Bos, awalnya peyek hanya jadi camilan khas di keluarga Yesi sejak puluhan tahun lalu. Nggak heran kalau di meja makan keluarganya selalu tersedia si kriuk gurih ini. Di rumah itu dari dulu ya sudah resep turun-menurun itu selalu buat rempeyek. Dan memang disukai sama teman-teman saya, teman-teman orang tua saya. Terus mereka suka bilang, kalau bikin rempeyek kirim ke kita dong gitu. Perempuan lulusan sekolah bisnis ekonomi dari salah satu universitas di Amerika Serikat ini gak mau membuang peluang begitu saja. Biar kata lulusan luar negeri, Yesi gak malu turun tangan langsung jualan peyek. Awalnya tuh kita di rumah gitu. Jadi memang pakai dapur rumah, bikin rempeyek dong. Tapi kalau misalnya dikasih doang nggak mau nih, mereka bilang gitu. Jadi kita mau bayar. Terus lama-lama dari mulut ke mulut, mereka pada bayar terus gitu kan. Dan akhirnya ternyata rempeyek saya enak ya gitu. Akhirnya, tahun 2019, ia mencoba peruntungan memproduksi olahan peyek untuk dijual. Awal mula produksi peyek, target konsumennya hanya menjangkau teman dan orang-orang terdekat saja. Produksi pun masih dilakukan di rumah, hanya dibantu oleh 1 orang karyawan. Saat itu, sekali produksi cuma 10 kg saja bos. Makin lama, ekspansi pun terus dilakukan dengan penambahan rasa lainnya. Total ada 6 varian seperti kacang hijau, kedelai hitam, rawi teri, teri Medan, dan lainnya.
Karena ingin menjangkau semua kalangan, Yesi pun gak mau main-main dengan bisnisnya. Ia bahkan mendaftarkan produk miliknya ke Badan POM untuk mendapatkan sertifikasi kalau peyeknya memang sehat. Ia juga mendaftarkan hak paten si peyek agar bumbu-bumbu rahasianya gak bisa dicuri orang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Yesi adalah branding, memaksimalkan semua media sosial dalam mempromosikan produk. Terakhir adalah servis. Jangan pernah mengecewakan konsumen ya bos. Secerewet apapun pembeli, ya kita butuh mereka juga sih. Kepercayaan konsumen pada produk kita juga kudu dijaga biar mereka repeat order terus. Saat ini kapasitas produksi udah naik 5 kali lipat, jadi 50 kg per hari. Just info aja nih bos, pembuatan peyek ternyata nggak semudah yang dibayangin loh. Butuh skill mumpuni untuk menghasilkan rasa peyek yang enak dan tekstur yang kriuknya pas. Gak cuma dari segi bahan aja yang diperhatikan sama Yesi. Penggunaan minyak juga salah satu concern yang dijagain banget tuh. Minyak cuma boleh dipakai sekali aja bos. Duh, minyak mahal gak bikin hati goyang nih. Kita tuh ada SOP-nya, setiap adonan, berapa adonan digoreng pakai minyak ini harus langsung diganti, nggak boleh langsung jadi hitam gitu. Jadi kendala customer saya tuh biasa kalau beli rempeyek kan bisa batuk atau sakit leher gitu kan. Tapi begitu makan peyek Nyai, mereka bilang enak nih nggak berminyak dan nggak bikin leher sakit gitu. Terakhir, peyek yang sudah matang kemudian diangin-anginkan dulu sebelum masuk ke proses packing. Dalam menawarkan produknya, Yesi juga memberikan sejumlah varian paket mulai dari harga Rp18.000 sampai dengan Rp225.000 per paket. Kira-kira nih bos, berapa sih omset per bulan dari bisnis peyek ini? Siap-siap elus dada ya bos. Bener-bener ini bisnis yang sangat menjanjikan karena memang omsetnya aja tuh awal-awal bikin aja ini bisa 100 sampai 300 juta. Nah, kalau lagi hari biasa aja. Kalau misalnya lagi high season seperti lebaran, itu omsetnya bisa berkali-kali lipat. Sehari aja bisa 50 juta. Terbaik ya bos cuannya. Kriuk abis kayak rasa peyeknya. Halo bos. Nah, jadi udah tahu kan gimana dapat cuannya dari bisnis peyek? Nah, buat kalian yang mau jadi pembisnis, jangan takut gagal. Mulai aja dulu. Yang penting apa teman-teman? Cuan bos! Ungu. Ya ampun bos, si ungu ada di mana-mana. Apalagi jagat media sosial, semuanya lagi terungu-ungu sama si ube. Kayaknya si hijau maca mulai tergeser sama si ungu ya. Ada yang dijadiin tiramisu, donat mochi, wah banyak deh. Dan katanya nih bos, brand yang satu ini jadi pelopornya jajanan serba ungu. Mereka sudah jualan dari September tahun 2025 di saat tahta kudapan masih dipegang maca ya. Dan saking viralnya si ube ini, brand ini bisa habis 200 cup per hari cuma dari minumannya aja. Wah, menggiurkan ya bos. Halo bos, kenalkan nama saya Safir. Saya founder dari Ube Europe. Kita adalah dessert yang berbasis pada ube. Mari ikutin keseruan saya tetap di Cuan Bos. Bos, warna ube yang vibrant dan cantik ini suka bikin orang salah paham, ketuker sama saudara-saudaranya sesama umbi-umbian. Tapi emang apa sih sebenarnya si ube ini? Perbedaannya ubi ungu maupun talas itu 3 jenis umbi-umbian yang sangat berbeda. Kalau talas itu kita sebut taro di Indonesia. Kalau ubi ungu itu memang full semua warna ungu. Kalau ube itu warnanya seperti ini, jadi dia kayak kulit luar itu sangat-sangat kasar, terus tengahnya itu vibrant ungu, dan dia ini agak berlendir. Perbedaan jelasnya, kalau kita ungkap atau kita kukus,
ube atau UI ini dia ada vanilanya, aromanya. Vanila, terus rasanya itu lebih creamy, hasilnya itu lebih smooth dan dia jadinya lebih enak di comparing untuk para dessert maupun minuman. Kalau ube itu bukan ubi ungu atau taro. Dan ube ini sebenarnya tumbuh banyak di area Pulau Jawa dan Kalimantan dengan sebutan uwi. Brand Ubeiro ini mengambil ube dari petani lokal dan mengolahnya menjadi aneka kudapan. Ada sekitar 9 menu dessert yang berbahan dasar ube, kayak tiramusaki, tiramucha, ube tiramisu, ube cheesecake, dan lainnya. Ada satu ide dari saya itu, ube ini lagi viral di luar negeri. Kita berpikir, bisa nggak sih ube ini jadi suatu tren yang baru? Dan akhirnya aku research, akhirnya oke, kita coba, kita bikin deh dessert dari ube semuanya. Kebetulan dari Kanada pun, itu juga lagi viral sebuah dessert namanya tiramisu. Dan kita coba terapkan, gimana sih cara bikinnya, bisa nggak sih ya? Akhirnya, oh bisa nih, dan kita R&D, rupanya banyak diterima sama masyarakat. Kala itu, ube emang lagi hype banget di Filipina, bos. Dan di tangan Xavier, ube dikawinkan sama tiramisu khas Italia yang berbahan dasar kopi. Hasilnya, wah, favorit, bos. Karena menurutku sesuatu hal yang berbeda atau beda sendiri itu akan menjadikan sebuah tren yang sangat baru. Dan akhirnya ube itu menjadikan dessert yang sangat-sangat bersinergi di atas matcha gitu loh kalau aku bilang. Karena warnanya itu eye-catching banget, warna ungu gitu. Xavier jeli melihat peluang dari sesuatu yang baru, bukan dari yang viral, yakni dari ube yang warnanya mencolok. Awal mula Xavier dan istri memperkenalkan ube sebagai dessert melalui konten media sosial dan bantuan para influencer. Tak lupa, promo-promo juga diberikan untuk menarik perhatian para pembeli. Kalau kita yang paling best sellernya kita di ube tiramisu, jadi kita untuk di dalam ini ada selai ubenya. Selai ube ini kita bikin sendiri semuanya homemade. Terus ada cream layernya juga. Jadi di dalamnya memang kita produksi untuk selai ube halayanya juga. Xavier bersama timnya benar-benar fokus dalam menggencarkan ube, bos. Dari satu bahan lokal diolah menjadi selai, pasta, krim, foaming untuk minuman. Tantangannya adalah banyak orang belum familiar dengan ube atau UI ini, sehingga saat mencoba dessert Ubeiro tidak sama dengan ekspektasi pelanggan. Kalau untuk di tiramusaki atau minuman itu, kita bisa sehari itu 50 sampai dengan 60. Kalau di weekendnya itu bisa di atas 200. Kalau untuk di dessertnya, kita bisa di atas 100 sampai dengan 150 per hari. Bos, coba yuk kita kira-kira. Kalau dari tiramusaki, menu minuman ube yang di atasnya ada ube tiramisu, harganya 40.000 dikali 50 cup. Itu udah mencapai 2 juta loh, belum dari makanan ya. Wah, cuannya auto bikin senyum. Selain matcha yang sudah banyak diminati, ube pun juga banyak loh dinikmati. Karena ini juga produk lokal ya tentunya, pastinya kita harus mengangkat lokal yang kita punya gitu, bahan-bahan Indonesia asli. Jadi, bahan lokal emang udah waktunya viral ya, bos? Oke bos, tips dari saya untuk yang pengen berbisnis di dunia dessert. Pertama kali kalian harus cari tahu bahan dasar seperti apa sih, apa yang pengen kalian cari. Yang penting itu tetap di cuan, bos.